Setelah berhasil mengusir Inggris pergi, Jan Pieter Zoon melakukan segala cara untuk memonopoli perdagangan. Salah satu caranya dengan melakukan politik divide et impera. Caranya dengan mengadu domba antar kerajaan agar berperang. Lalu, VOC memberi bantuan ke salah satu pihak. Imbalan atas bantuan VOC adalah diizinkan membangun benteng dan hanya melakukan jual beli dengan VOC. Pada tahun 1808 sampai 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Daendels, membangun jalan sebagai jalur distribusi sumber daya dan pertahanan dari Anyer ke Panarukan. Untuk membangun jalan yang sudah direncanakannya, Daendels menerapkan sistem kerja paksa. Sistem ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk bekerja terus-menerus dengan upah yang tidak layak. Berlakunya kebijakan ini membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Bahkan banyak sekali nyawa yang menjadi korban akibat sistem kerja paksa. Pada saat itu, banyak sekali rakyat Indonesia yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Di tahun 1811, terjadi perang antara Inggris Raya dengan Belanda. Meskipun perang tersebut terjadi di Eropa, namun perang tersebut juga melibatkan daerah koloni masing-masing negara. Pada saat itu, pasukan gabungan Belanda-Prancis yang menguasai Batavia berhasil dikalahkan oleh Inggris, sehingga jatuhlah tanah Jawa ke genggaman Inggris, dengan ditunjuknya Sir Thomas Stamford Raffles sebagai gubernurnya. Pada masa berkuasanya Inggris di tanah Jawa, tidaklah lebih baik daripada Belanda. Raffles, selaku gubernur, menerapkan kebijakan sewa tanah atau land rent kepada rakyat. Kebijakan ini menganggap bahwa semua tanah adalah milik pemerintah, sehingga rakyat yang tinggal di atasnya harus membayar sewa tanah tersebut. Sistem sewa tanah berlaku hingga tahun 1816 ketika Belanda berhasil merebut kembali tanah Jawa dari genggaman Inggris. Jenderal Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel pada tahun 1830. Dengan berlakunya sistem tersebut, rakyat dipaksa menanam jenis tanaman tertentu untuk dijual ke pemerintah Belanda. Bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah, mereka terpaksa bekerja di ladang milik pemerintah. Karena sistem ini, rakyat kembali merasakan penderitaan. Kemiskinan dan kelaparan merajalela karena harga penjualan tanaman dan upah kerja yang diterima sangat rendah. Keadaan ini membuat aktivis Belanda seperti Douwes Dekker dan Baron van Heuvel melakukan protes terhadap pemerintah. Usaha protes tersebut membuahkan hasil. Tahun 1870 dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria yang menghapus sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah dan membolehkan perusahaan swasta menyewa tanah rakyat. Kasian salah. Awal kebijakan Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batav Prancis. Dampak bagi Indonesia, Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan, Jalan Raya Pos. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang, manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batav. Di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, mereka memandang penting pembangunan jalur Anyer Panarukan. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer,
Jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa, yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Rasa sakit sayang, tolong pelan-pelan saja. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Penjajah Inggris diawali dengan datangnya Belanda pada 4 Agustus 1811 dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai Ref Bataaf yang dipimpin John William Jameson. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles melakukan penyerangan kepada John William Jameson yang melarikan diri ke Semarang dan menyingkirkan ke Mangkunegara untuk meminta bantuan. Namun sesampainya di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Inggris memaksa Jameson menyerah dan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang. Kapitulasi Tuntang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1811 dengan isi sebagai berikut. Pemerintah Belanda menyerah wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Hutan Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Raffles memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Yang akan dijelaskan dalam materi ini adalah menjelaskan sistem tanam paksa. Isi materi. Awal kebijakan sistem tanam paksa, isi kebijakan sistem tanam paksa, dampak bagi Indonesia, dan akhir kebijakan sistem tanam paksa. 1. Awal kebijakan sistem tanam paksa. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami. Tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. 2. Isi kebijakan sistem tanam paksa. Perhatikan gambar tanaman ekspor di Indonesia di atas. Pada masa penjajahan, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Apabila ketika awal abad, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. A few moments later. Ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870.
A few moments later. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanam modalnya di Indonesia. Pelaksanaan awal politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga 1900. Sering politik pintu terbuka, para penguasa swasta barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Pelaksana akhir, untuk memenuhi permintaan, tenaga kerja pemerintah mendatangkan kuli dari Jawa dan mengaturnya secara kontrak. Apabila ada pekerja melanggar kontrak, maka mereka diberi sanksi penal sanksi. Kronologis dari tahun 1870 sampai 1900. Kesimpulan dari tahun 1870 sampai 9000 dimulailah pelaksanaan politik pintu terbuka. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa perintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Isi politik etis yaitu 1. Irigasi, 2. Edukasi, dan 3. Emigrasi. Dampak negatif dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda. Kebijakan politik etis ini berakhir ketika Belanda